Keintiman dengan Tuhan bukanlah hal yang instan, tapi harus kita usahakan dan dibangun setiap hari. Kalau pada saat ini sahabat merasa bahwa relasi sahabat dengan Tuhan masih kurang intim, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengadakan proses pemulihan hubungan dengan Tuhan. Karena tahukah sahabat, ketika kita membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, maka tidak ada lagi kekhawatiran ataupun keraguan dalam menjalani hidup. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya, betapa besar pengaruh kehidupan kita ketika kita intim dengan Tuhan ya. Gitu. Ya, kita terus ada bersama dengan Dia ya. Ya. Nah, sahabat yang baik, tema hari ini adalah keintiman mengubah kita menjadi orang yang luar biasa. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini benar-benar membuat kita mengerti bagaimana kita intim dengan Tuhan ya. Bapa, kami bersyukur melalui firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami intim dengan Tuhan, maka itu mengubah kehidupan kami menjadi orang yang luar biasa. Oleh karena itu biarlah hari ini firman-firman ini mengubah kami juga, dan kebenaran ini juga memerdekakan kami. Yang membuka hati kami setiap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Iya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa mereka keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mari kita baca ayat selanjutnya di Kisah Para Rasul 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu, mereka berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ya, jadi ini satu kejadian yang luar biasa ya, bagaimana sejak Petrus yang dipenuhi Roh Kudus ini benar-benar mereka menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa gitu ya. Nah, padahal mereka orang yang sederhana, orang nggak terpelajar, hanya nelayan, orang biasa gitu ya. Nah, sejak Petrus dan Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu hari Pentakosta, mereka telah membuat para imam dan orang Farisi heran. Ya, sebab meskipun mereka orang biasa, bahkan dikatakan tidak terpelajar dan yang tidak pernah mendapat pendidikan tentang agama, tetapi karena mereka adalah pengikut Yesus, ya, mereka menjadi berbeda, ya. Nah, arti kata pengikut Yesus adalah orang-orang yang selalu menyediakan waktu bersama-sama dengan Yesus, yaitu yang intim, bersekutu dan mengenal Yesus. Maka membuat mereka berubah dari orang yang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang memiliki keberanian, hikmat, dan kuasa Tuhan yang melebihi para imam dan orang Farisi. Iya, jadi rupanya Petrus dan Yohanes ini sering bergaul dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Yesus ya. Nah, kedekatannya itulah merubah kehidupan mereka. Ya. Jadi Roh Kudus telah membuat Petrus dan Yohanes menjadi lebih intim lagi dengan Tuhan, bisa bergaul erat dengan Tuhan, sehingga mereka dapat bersekutu dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan melalui keintiman mereka dengan Tuhan ini telah membuat kuasa pengurapan Roh Kudus yang ada dalam mereka ini merubah mereka dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Wow, amin ya. Keintiman mereka dengan Tuhan dan kuasa pengurapan Roh Kudus yang ada di dalam mereka juga merubah mereka yang tidak terpelajar
dan yang tidak pernah menerima pendidikan agama menjadi orang yang terpelajar, yang terdidik, yang memiliki keberanian, hikmat dan kuasa Tuhan yang melebihi para imam dan orang Farisi. Wah, ini luar biasa. Jadi Roh Kudus ini membuat kita jadi kualitasnya jadi makin bertambah menjadi lebih baik ya. Iya, gitu luar biasa. Ya. Demikian juga dengan kita. Tuhan ingin supaya kita jangan takut dan jangan khawatir dalam menghadapi masalah atau tantangan yang ada di depan kita. Tetapi Tuhan ingin supaya kita berubah ya, berubah dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa sehingga kita memiliki keberanian, hikmat dan kuasa yang dari Tuhan. Amin, sekali lagi amin ya. Sebab di dalam Kristus kita ini sudah diurapi dan dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kita dapat menjadi partnernya atau mitranya Tuhan untuk membawa perubahan, menjadi jawaban, menjadi berkat dan menjadi terang di tengah dunia ini. Wah, ini luar biasa ya, menjadi mitranya Tuhan. Amin ya. Yaitu dengan apa nih? Dengan kita menyediakan waktu, bahkan mempersilahkan Roh Kudus untuk menolong, bekerja di dalam kita, memampukan kita, membawa kita dan memimpin kita supaya kita dapat intim dengan Tuhan, dapat bersekutu dengan Tuhan dan tentunya dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Maka kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita ini akan bekerja dan bermanifestasi di dalam kita untuk mengubah atau mentransform kita dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa yang memiliki keberanian, hikmat dan kuasa Tuhan. Amin. Dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dari Kisah Para Rasul 19 ayat 11-12. Demikian firman Tuhan. Tuhan terus mengalirkan mujizat yang luar biasa melalui tangan Paulus. Oleh karena itu, orang-orang mengambil sapu tangan dan pakaian Paulus, bahkan potongan kain yang telah menyentuh kulitnya, meletakkannya di atas tubuh orang sakit, dan penyakit serta setan meninggalkannya dan mereka semua sembuh. Nah, sahabat yang baik, melalui kisah Paulus ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan terus mengalirkan mujizat yang luar biasa melalui tangan Paulus. Artinya Tuhan itu bermitra dengan Paulus untuk memperlihatkan dan menampilkan mujizat-mujizatnya yang extraordinary, yang luar biasa, yang tidak biasanya melalui diri Paulus itu. Amin. Ya, ternyata kehidupan Paulus yang intim dengan Tuhan, yang bergaul erat dengan Tuhan telah membuat Paulus hidup, bergerak dan mengalir bersama dengan Roh Kudus. Sehingga melalui Paulus, urapan kuasa Roh Kudus ini bekerja dengan dahsyat untuk mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, melalui renungan ini tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa keintiman kita dengan Tuhan akan mengubah atau mentransform kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Sebab keintiman membuat Roh Kudus akan mengalirkan dan memanifestasikan kuasa yang dahsyat itu melalui kita. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari ambil Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Melalui transfigurasi atau perubahan
Yesus di atas gunung ketika Yesus sedang berdoa, Yesus sedang menunjukkan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus bahwa ketika mereka intim dan menyatu dengan Bapa, maka mereka sedang berada di tingkat atau di level kehidupan yang sangat berbeda dengan orang-orang dunia. Artinya ketika mereka intim dan menyatu dengan Bapa, mereka akan mengalami bahwa hadirat, kuasa, dan realitas kerajaan surga itu benar-benar nyata. Dan mereka pun dapat hidup dan mengalami hal yang sama seperti yang terjadi dan dialami oleh Yesus. Oleh karena itu, kita harus percaya, mengerti, dan menyadari bahwa ketika kita intim dan menyatu dengan Bapa, maka keintiman dan kesatuan ini akan mengubah kehidupan kita, yaitu berubah dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema keintiman mengubah kita menjadi orang yang luar biasa. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk ya, dan salah satunya kita baca ini dari @santun.bibisono. Kita akan baca Horas. Wah, Horas juga. Panggil apa nih? Bibisono apa Santun ya? Horas juga ya. Saya mau memberi kesaksian tentang mujizat Tuhan. Biar pernikahan kami waktu itu memang menguras tabungan kami. Sampai-sampai setelah itu uang kami tersisa hanya 600.000. Sedih rasanya saat itu kami hanya punya uang segitu. Biar hidup yang terus berjalan, tapi kami mau selalu yakin Tuhan pasti tahu apa yang hambanya butuhkan. Dan benar saja, tiba-tiba ada beberapa transferan uang dari teman-teman kami yang tidak sempat datang ke pernikahan kami. Puji Tuhan, ada uang di rekening kami. Puji Tuhan ya buat Santun Wibisono ya. Yang bahkan bisa mencukupi 3 bulan ke depan untuk memenuhi hidup kami. Dari situ kami belajar, jangan pernah meremehkan Tuhan. Karena Dia yang punya kuasa dalam hidup kita. Terima kasih, kesaksiannya bagus sekali ya. Untuk Santun Wibisono ya. Sangat memberkati dan menguatkan. Dan tentunya sahabat yang baik mendengar kesaksian ini pasti juga akan diberkati ya. Iya, kalau tadi kita baca dari DM ini, Santun, kita panggil apa ya? Santun aja ya, Santun ya. Saya percaya bahwa Santun sangat mengenal Tuhan ya, sangat intim dengan Tuhan. Mengapa? Karena Santun katakan kan bahwa jangan pernah meremehkan Tuhan. Berarti Santun tuh kenal betul siapa Tuhannya gitu ya. Benar-benar. Karena dia katakan karena Dia yang punya kuasa dalam hidup kita. Nah kita bisa lihat tadi kesaksian ini, bukankah apa yang dialami oleh saudara kita Santun Wibisono ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi kita bisa ambil satu kesimpulan, begitu kita intim, kita kenal betul siapa Tuhan kita, maka hal-hal yang luar biasa itu terjadi dalam hidup kita. Tadi dikatakan bahkan bisa mencukupi 3 bulan ke depan. Bukan itu luar biasa? Padahal mungkin Santun tidak menduga ya terjadi hal yang seperti ini, mujizat Tuhan yang seperti ini. Tapi Tuhan sangat meresponi keintiman dan pengenalan akan Dia di dalam hatimu. Jadi hari ini bisa menjadi berkat juga buat kita semua. Bahwa ketika kita kenal siapa Tuhan kita, Tuhan yang selalu ada bagi kita dan memenuhi segala kebutuhan kita, maka semua yang luar biasa itu terjadi dalam hidup kita ya. Amin. Jadi sahabat yang baik, melalui kesaksian ini kita diteguhkan ya bahwa jangan fokus pada masalahnya, keuangannya. Tapi kita fokus pada Tuhan yang lebih berkuasa atas setiap masalah yang ada ya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yuk kita berdoa ya. Supaya Santun melalui semuanya ini semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Makin intim dengan Tuhan. Dan tentunya juga untuk sahabat yang baik, mujizat ini justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan ya. Jadi kita berdoa, Tuhan kayak berdoa, kalau Santun hari ini sudah mengalami mujizat yang luar biasa, kayak berdoa biarlah Santun terus hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Dan terus semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga imannya bertumbuh dan hal-hal yang dahsyat yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya
bahkan dalam pernikahannya juga. Kayak berdoa untuk sahabat yang baik, yang sedang dalam pergumulan, dalam keuangan. Biarlah kami berdoa, biarlah mereka semua fokus hanya kepada Tuhan. Tuhan yang lebih besar dari masalah keuangan, yang sanggup membebaskan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kayak berdoa Tuhan berkati, cukupkan semuanya. Di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Ya. Nah ini ada lagi nih DM dari Yanti JGJ. Ya. Nah dikatakan demikian. Sugeng dalu Bapak Ibu. Wah sama-sama ya Yanti ya. Mbak Yanti ya. Ya di acara yang Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih nih udah nonton, menyaksikan ya. Nah saya Yanti, saya mau cerita bahwa saya sekarang hidup seorang diri. Hanya di sebuah kontrakan dan hanya berjualan bumbu di pasar. Wah luar biasa ya Yanti ya. Semangat hidupnya luar biasa ya. Kalau ingat-ingat masa dulu rasanya nikmat punya uang banyak. Tapi saya tidak bahagia karena perilaku orang tua yang sangat diktator. Yang akhirnya saya jadi pembangkang. Singkat cerita, walaupun sekarang saya hidup susah dan sendiri, namun saya bahagia. Doa saya semoga saya selalu diberi kesehatan dan dikelilingi orang yang sayang sama saya. Matur nuwun, berkah dalam. Wow. Sami-sami Mbak Yanti. Ya, luar biasa kasih, ya. Ini luar biasa. Karena dalam situasi seperti ini masih ingat Tuhan untuk melihat bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupannya ya. Iya. Gitu. Mungkin dari apa yang Yanti ungkapkan seperti ini ya, keputusan untuk hidup sendiri itu nggak apa-apa ya. Karena itu semua adalah kan kita sudah dewasa juga pilihan. Nah, hanya dalam hal ini kan ada latar belakang nih, karena orang tua diktator dan yang lain. Nah, boleh nggak Yanti berdoa? Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang ya ketika dia menghormati orang tuanya ya, bahkan umurnya akan panjang. Jadi berdoa supaya juga hubungannya dengan orang tua bisa dipulihkan seperti itu. Karena Tuhan sangat menghargai hubungan ya. Saya nggak berarti dipaksakan, minta waktunya Tuhan yang tepat ya. Gitu. Silakan saya. Dan saya percaya ya bahwa Roh Kudus memimpin Yanti. Tadi kan Yanti sudah katakan, sekalipun di rumah kontrakan, hanya berjualan bumbu di pasar, tapi Yanti bahagia ya. Bukankah itu luar biasa? Berarti kan ada kebebasan. Iya, dan berarti Yanti hidup berdasarkan apa yang ada di hatinya, realitas surgawi itu ya, ada di hatinya, kebahagiaan yang dari Tuhan ya tentunya. Jadi keputusan untuk tinggal sendiri dan berusaha untuk mencukupi kehidupan sendiri itu luar biasa ya. Nah, satu hal yang tadi sudah dikatakan, memang kita juga maklum ya, kadang-kadang memang kita memiliki orang tua yang sepertinya tadi dikatakan diktator begitu. Tetapi kalau kita lihat mungkin juga orang tua kita juga tidak menyadari itu karena mungkin hasil daripada didikan yang sebelumnya gitu. Mungkin maksudnya baik, maksudnya cuman caranya baik, iya. Dan hari ini biarlah kebahagiaan Yanti semakin lengkap ketika Roh Kudus memimpin Yanti dan membuat Yanti memiliki hati yang kalau bilang legowo gitu ya. Juga dipulihkan. Legowo dengan apa yang istilahnya dan mau menerima apa yang mungkin orang tua lakukan dengan satu kesadaran dan pengertian bahwa Yanti mau memahami apa yang dialami oleh orang tua kita. Mungkin juga orang tua kita mengalami hal-hal yang sama sebelumnya ya, sehingga ia juga mendidik anaknya sama seperti itu. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus membawa Yanti menjadi orang yang luar biasa. Amin. Bahwa Yanti menjadi seorang pribadi yang siap menerima dan memahami orang lain, siap mengampuni juga orang tuanya, dan apapun yang dilakukan Yanti akan Tuhan buat berhasil ya. Dan tadi Yanti katakan dia rindu sekali untuk dia terus ada dalam keadaan sehat dan juga dikelilingi orang-orang yang sayang kepadanya. Amin. Itu pasti terjadi dalam hidupmu ketika kita semua
mempersilahkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita percaya bahwa Yanti mulai saat ini dan seterusnya dipimpin oleh Roh Kudus dan dikelilingi oleh orang-orang yang sayang mengasihi Yanti ya. Amin. Mari kita mau berdoa, mungkin juga ada sahabat yang baik yang lainnya yang hampir mirip lah kasusnya, masalahnya hubungan dengan orang tua ya. Dan kita mau berdoa supaya Roh Kudus pimpin agar hubungan kita satu sama lain dipulihkan. Tapi yang penting adalah kita secara pribadi katakan, aku mau Tuhan. Dan ambil satu tindakan kasih. Entah apa ya, mungkin bisa perhatian kepada orang tua kita atau atau orang-orang yang mungkin menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan ya. Dan kita mau hidup rendah hati biar Tuhan pimpin, Roh Kudus pimpin kehidupan Yanti dan juga sahabat baik yang lain. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami percaya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kami sudah diberikan Roh Kudus yang mengurapi kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang mulia, melakukan hal-hal yang penuh kasih, melakukan hal-hal yang di luar daripada kemampuan kami, yaitu hal-hal yang luar biasa. Ketika kami bisa mengerti orang lain, memahami orang lain, dan menerima orang lain, sekalipun itu mungkin sulit bagi kami, tapi Roh Kuduslah yang memampukan kami. Kami berdoa untuk Yanti khususnya, terima kasih Bapa karena saat ini dia berfokus kepadamu dan dia mengalami kebahagiaan bersamamu. Dan sekalipun dia bekerja dengan apa yang bisa dia lakukan, Tuhan Engkau memberkatinya. Kami berdoa saat ini khususnya untuk Yanti dan sahabat-sahabat yang lain. Kami berkata Tuhan, kami mau seperti apa yang Engkau katakan kepada kami. Bahwa kami mau mengasihi orang-orang yang mungkin menyakiti kami. Dan kami mau Tuhan hubungan kami dipulihkan Tuhan. Khususnya untuk Yanti ada hubungan yang dipulihkan dengan orang tuanya. Bahkan juga untuk sahabat-sahabat yang baik mungkin mengalami hal yang sama. Maka terjadilah pemulihan hubungan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khususnya untuk Yanti. Biarlah Yanti terus ada dalam keadaan yang sehat. Bahkan Tuhan, Yanti dikirimkan, dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi, yang sayang kepada Yanti. Seperti Engkau mengasihi dia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan semua doa kami dengan penuh syukur. Karena kami percaya Engkau mendengar doa kami dan menjawabnya dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sahabat yang baik, hal yang perlu kita ingat dia supaya kita mengerti bahwa keintiman mengubah kita menjadi orang yang luar biasa. Yang pertama, Petrus dan Yohanes dikenal sebagai pengikut Yesus. Dan arti kata pengikut Yesus dalam bahasa Yunani adalah orang-orang yang selalu menyediakan waktu bersama-sama dengan Yesus. Yaitu yang intim, bersekutu, dan mengenal Yesus. Maka membuat mereka berubah dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa yang memiliki keberanian, hikmat, dan kuasa Tuhan yang melebihi para imam dan orang Farisi. Amin. Dan yang kedua, sejak Petrus dan Yohanes dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus telah membuat Petrus dan Yohanes menjadi lebih intim, dapat bersekutu dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga melalui keintiman mereka dengan Tuhan telah membuat kuasa pengurapan Roh Kudus yang ada di dalam mereka merubah mereka dari pribadi yang biasa yang tidak terpelajar menjadi pribadi yang luar biasa dan terpelajar. Dan yang ketiga, Tuhan ingin supaya kita fokus untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Maka kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita akan bekerja dan bermanifestasi di dalam kita untuk mengubah atau mentransform kita dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa yang memiliki keberanian, hikmat, dan kuasa Tuhan yang akan membawa kita mengalami terobosan dan kemenangan. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau saat ini seperti tidak ada kuasa atau kemampuan untuk menghadapi masalahmu yang sepertinya berat dan membuat engkau menjadi tertekan? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya, sahabat yang baik,
Mari saat ini kita datang mendekat kepada Tuhan. Persilahkan Roh Kudus bekerja menjamah hatimu dan memenuhi hatimu dengan kasih-Nya yang melimpah, yang terus mengalir dan mentransform kita dari dalam, sehingga oleh anugerah Tuhan kita semakin diubahkan dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kuduslah yang menolong, memampukan, membawa dan memimpin kami untuk selalu intim, melekat dan bersekutu dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus bekerja dan memanifestasikan di dalam kami untuk mengubah kami dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa, yang memiliki keberanian, hikmat dan kuasa Tuhan. Kami tidak takut dan kami tidak khawatir, sebab roh yang di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati